Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatini lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Ikhwan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Al-Fakir melanjutkan pada pembahasan Akhlaqul Banin, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas keutamaan orang yang berakhlak yang baik dan ruginya orang yang mempunyai akhlak yang buruk. Makanya pada kesempatan kali ini melanjutkan bagian yang kedua, ya, yang mana langsung saja akan Al-Fakir baca daripada kitab Akhlaqul Banin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'il mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama nafa'ana bih wa bi'ulumikum fid daraini amin. Fatahallaq bimakarimil akhlaq wa mahasinil adab min saghirika litansa 'alaiha wa ta'tadaha fi kibarik wa la budda an tukallifa nafsaka 'alaiha awalan hatta tasira tabitan hatta tasira tabi'atan akhiran. Qala Allah Ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aqsaru ma yudkhilun nasul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Akmalul mu'min imanan ahsanuhumul khuluqan. Inal mu'minan la yudriku bi husni khuluqi darajatas saimi qaim. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan kajian pembahasan yang pernah kita bahas, bahwa bagian kedua ini juga kitab Akhlaqul Banin di sini menegaskan atau masih menegaskan tentang adab dan akhlak, yang mana di sini dijelaskan fatahallaq bimakarimil akhlaq, maka jadilah kita seorang hamba yang akhlaknya mulia, ya, akhlaknya mulia dan baik adabnya, ya. Wa mahasinil adab min saghirika, bahkan ditekankan dari sejak kecil, ya, dari sejak dini kita harus terbiasa, ya, di dalam kita bertingkah laku yang baik, ya. Kenapa? Litansa 'alaiha wa ta'tadaha fi kibarik, ya. Jadi sampai datangnya masa dewasa, ya. Jadi bukan hanya kita setelah dewasa baru kita berakhlak, ya. Itu mungkin ada
yang baru mengenal tentang adab, tentang akhlak mungkin setelah dewasa, setelah ikut ngaji, setelah belajar, setelah dekat dengan para guru-guru, para ulama. Tetapi ya, di sini ditekankan kalau bisa dari sejak kecil, sejak dini pun ya, khususnya anak-anak kita, khususnya adik-adik kita, ditekankan untuk mengenal atau bertata krama, beretika yang baik ya, sampai dewasa. Wala budda an tukallifa nafsaka 'alaiha awalan ya. Hatta tasirat tabi'atan akhir ya. Sekali lagi, dan juga ditekankan ya, kita untuk mendidik khususnya diri kita ya, sampai mendidik akhlak yang, belajar akhlak yang baik sampai itu akhlak menjadikan atau jadi kebiasaan ya. Jadi kita sudah terbiasa. Kalau kita, contohnya kita ambil, kalau kita udah terbiasa jalan, kita sedang berjalan, terus tiba-tiba ada orang tua sedang duduk, karena kita sudah terbiasa, kita akan menundukkan badan kita. Atau kita sedang berjalan, kita ketemu orang tua, siapapun orang tuanya, kita kenal beliau, kita hampirin, kita datang, kita sebah atau kita cium tangannya. Atau kita melihat teman guru kita punya guru, punya teman, dia juga guru juga, orang soleh juga, kita datang, kita enggak cuek, enggak tutup mata, kita datengin, kita sebah beliau, kita cium tangannya, kita menjalankan doanya, seperti itu ya. Dan juga hal-hal adab yang lainnya ya, di dalam, nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini mengenai tentang adab-adab ya, atau akhlak-akhlak yang bagaimana akhlak kita duduk, bagaimana kita berteman dengan yang lebih muda, bagaimana akhlak kita berteman dengan yang lebih dewasa, bagaimana akhlak berteman kita dengan orang-orang soleh, bagaimana akhlak berteman kita ya, bagaimana kita duduk di tempat yang baik, bagaimana kita duduk di sebagainya, akan dijelaskan di dalam kitab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qala ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Artinya suci di sini adalah bersih zahiran wa batinan. Beruntung tuh. Makanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang beriman. Ya, di dalam keimanan itu ada perintah kita untuk melaksanakan sholat. Sebelum kita sholat, kita dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu ya. Nah, terus kita juga diajarkan oleh guru-guru kita untuk kita mengenal Sang Pencipta yang kita akan sembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersihkan hati kita daripada sifat takabur, sifat iri, sifat hasud, sifat-sifat yang mengotori daripada hati kita ya. Kenapa? Karena di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, la yanfa'una malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang artinya la yanfa'una malun wala banun, tidak akan manfaat, tidak menjadikan manfaat, malun harta kalian, banun keturunan kalian. Artinya besok di padang mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar ya. Di sini menunjukkan bahwa harta yang kita punya, keturunan yang kita punya tidak akan memberikan manfaat kepada kita nanti kelak di akhirat, kecuali apa?
kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Apa itu hati selamat? Hati yang bersih daripada penyakit-penyakit batin. Maka sekali lagi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, qad aflaha man zakaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya zahiran wa batinan, wa qad khaba man dasaha. Dan merugilah, ya, orang-orang yang mengotori dirinya dan batinnya. Apa sih pengertian mengotori diri dan batinnya? Kotor, ya, zahirnya kotor, ya, daripada penyakit zahir, ya. Apa itu diantaranya? Jauh daripada perintah sholat, jauh daripada bersuci, akhlaknya buruk, ya. Belum lagi apalagi hatinya, batinnya sudah tidak kenal kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak kenal siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merugi. Sekali lagi, semoga kita tergolong orang yang beruntung, dan tanda alamat itu insya Allah sampai kepada kita, dan kelak kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam riwayat hadis yang mana Nabi SAW bersabda, wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aqsara ma yudkhilun nas al-jannah. Berapa banyak orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang banyak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, taqwallah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat di sini adalah imtithalil awamiri fatinabin nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah taala, tidak protes, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak protes. Ya, tidak protes. Kenapa Allah memerintahkan saya ibadah? Jangan ada kalimat seperti itu. Kenapa Allah kok melarang kita untuk tidak menjauhi daripada kemaksiatan? Udah, pokoknya apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita melaksanakannya, laksanakan. Sami'na wa ata'na. Dan apa yang Allah Ta'ala larang, kita diperintahkan untuk menjauhinya, maka sami'na wa ata'na pula untuk kita menjauhinya. Ya. Lalu Nabi SAW menjelaskan kembali, akmalul mu'mina imanan ahsanuhumul khulqan. Sesungguhnya orang yang beriman atau seorang yang imannya sempurna itu adalah yang pertama orang mukmin. Artinya orang mukmin yang imannya sempurna adalah iman dan akhlak yang baik. Artinya setelah dia mendapatkan keimanan yang sempurna dengan dia mengenal Allah, mengenal utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, lalu juga berakhlak yang baik. Artinya apa? Setelah dia berakhlak yang baik, maka inilah sempurnanya orang mukmin. Kita diberikan keimanan oleh Allah Ta'ala, berakhlak yang baik, punya akhlak yang baik, itulah sempurnanya iman. Bahkan juga kembali Nabi SAW menjelaskan, ya, innal mu'mina la yudrika bi husnil khulqi darajatan sha'imil qa'imil. Bahkan, ya, sesungguhnya orang yang mukmin, ya, yang akhlaknya baik itu bisa sejajar dengan orang yang derajatnya sholat. Artinya orang yang istiqomah di dalam melaksanakan sholat, istiqomah di dalam melaksanakan puasa, artinya sholat dia tetap istiqomah, ya, tidak pernah tinggal, dan juga berpuasa khusus di bulan Ramadan, dia benar-benar baik di dalam ibadah puasanya, ya. Baik itu berarti adalah
di dalam pandangan ilmu dia sudah cukup sangat baik, ya, maka orang yang berakhlak itu, ya, andai kata nih ibaratnya, insya Allah mudah-mudahan orang yang berakhlak yang baik, insya Allah mudah-mudahan ibadah sholatnya dan puasanya juga baik, ya. Andai kata dia masih bolong-bolong di dalam dia melaksanakan sholatnya, di dalam orang tersebut melaksanakan ibadah shaimnya, puasanya dengan akhlak yang baik, bisa meningkatkan derajat kemuliaan untuk dirinya, ya. Sebagaimana di dalam sebuah makalah, ya, al akhlak khair min bahril ulum, ya. Orang yang berakhlak itu, yang akhlaknya baik, lebih utama daripada orang yang ilmunya bagaikan lautan tapi tidak ada akhlaknya. Tapi sebaliknya, andai kata orang tersebut ilmunya bagaikan lautan, akhlaknya baik, masya Allah, ya, sangat luar biasa, ya. Makanya sebalik lagi, ada orang bertanya, Ustaz, kenapa kok ini orang ada di kampung saya sholatnya bolong-bolong, terus puasanya jangankan Senin Kemis, puasa Ramadannya kadang-kadang ngumpet-ngumpet dia. Kalau siang ya biasa puasa itu, kalau udah mau pertengahan, mau menjelang mau lebaran tuh kadang-kadang hujannya berat, dia ngumpet-ngumpet. Tetapi orangnya masya Allah, akhlaknya baik. Di kampung itu orang dia nggak punya musuh, ya, sama ulama dia cinta, sama orang yang tua dia berbakti, ya, sama urusan dia apabila dibutuhkan hartanya dia keluarin, apabila dibutuhkan tenaganya, waktunya untuk berjuang agama, ya, apakah itu untuk masjid kah, apakah untuk kebaikan musola kah, apa untuk majlis taklim kah, dia tetap beranjak. Tapi buat ibadahnya bolong-bolong. Saya teringat guru saya, dia bilang, kata guru saya, ini orang seperti ini, ya, apabila Allah memberikan taufik, karena hidayah beliau sudah dapat, kalau Allah sudah memberikan taufik, artinya pertolongan kepada ini hamba, ya, ini lebih baik daripada ada orang yang sholatnya rajin, puasanya Ramadannya juga baik, Senin Kemisnya cakep, tetapi dia masih demen nih ngomongin orang, masih demen nih, ya, ngecilin orang, masih demen nih hasut dan sebagainya. Ini apabila dibalikkan, artinya nih orang yang seperti ini apabila dicabut hidayahnya, ya, berarti kan dia nggak dapat pertolongan Allah, itu lebih jahat. Kenapa? Dia di saat dia masih sholat saja, dia masih puasa, dia masih ibadah aja sudah jahat. Kalau apabila dicabut, ya, tidak hidayahnya, berarti tidak mendapatkan petunjuk dan pertolongan Allah Ta'ala, itu lebih jahat daripada orang yang jarang atau bolong-bolong dalam beribadah, kurang istiqomah, tapi dia akhlaknya baik, ya, yang tadi saya jelaskan. Itu apabila nih orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih masya Allah lagi. Tetapi ayo, ini maaf, bukan berarti saya mengajarkan untuk kita bolong-bolong dalam ibadah. Bukan berarti saya mengajarkan untuk tidak udahlah biarin saja, orang nggak usah puasa, yang penting kita akhlak. Tidak, ya. Saya tetap menekankan, khususnya anak-anak muda, khususnya, ya, pemuda-pemudi, ya, ayo dari sekarang dekatkan kita ke majelis-majelis ilmu, dekat dengan para guru-guru, para ulama, para habaib kita, para ajengan dan kiai kita. Untuk apa? Untuk menambah wawasan ilmu kita, sehingga kita tambah hari, tambah diperindah akhlak kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah hari, tambah diperindah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak ya manusia masuk ke dalam surga karena baik akhlaknya, ya,
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan dari pembahasan yang singkat ini, sekali lagi Al-Fakir mohon maaf kalau ada keliru-keliru kata, kalau ada pembahasan yang kurang pas, sekali lagi mohon dimaafkan ya kepada para ikhwan sekalian, khususnya para tuan-tuan guru. Ya, inilah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi Al-Fakir doakan semoga pemuda-pemudi umat Islam, umat Nabi besar Muhammad SAW, semoga senantiasa terus cinta kepada majlis. Kalau sudah cinta kepada majlis, kepada ulama, kepada guru, dia akan cinta kepada Nabi. Kalau cinta kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya ambil mengutip di mana di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul in kuntum, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, kalau kalian ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu kalian? Siapapun orangnya. Yahudi kah? Nasrani kah? Majusi kah? Muslim kah? Ya. Siapapun orangnya, dimanapun berada, ya. Kalau kalian ingin dicintai Allah, artinya kalau kalian ingin mendapatkan cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutinlah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan tentang adab, ya, maka ikuti Nabi Muhammad. Kalau sudah ikut Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, sudah bang tentu kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Artinya Allah Ta'ala akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, fayaghfiru lakum dzunubakum, maka apa yang menjadikan kesalahan kita, apa yang menjadikan dosa kita akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, berapa banyak ya kita mengenal, berapa banyak sahabat yang dulu belum mengikuti kehidupan, belum mengikuti beriman kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, belum mengikuti daripada ajar Nabi, bagaimana kerasnya, bagaimana jahatnya, bagaimana yang mungkin kita lihat sejarah membuktikan setelah dia beriman, setelah dia mengikuti Nabi kita Muhammad SAW yang sangat luar biasa, semua para sahabat ya, beliau ikuti ajar Nabi, beliau mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah tidak akan memandang lagi bagaimana dulunya mereka itu berbuat kesalahan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ahli hikmah, para ulama katakan, fadlillahil wasiq, rahmat Allah itu luas bagi hambanya yang mau berusaha untuk meraih rahmat Allah tersebut. Ya, maka ayo, dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan kehidupan kita ini sekali di muka bumi ini, semoga kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.